Selamat malam Sobat Ilmiah. Pada malam hari ini kita akan belajar cara untuk melihat list daftar atau daftar jurnal yang discontinue dari indeks Scopus atau yang baru terindeks dari Scopus. Caranya bagaimana? Caranya langkah yang pertama kita masuk ke website dari Scopus terlebih dahulu. Kalau saudara lupa alamatnya, belum tahu, saudara cari saja lewat Google ya. Ini, nah, Scopus, ini scopus.com. Nah, tampilannya seperti ini website dari scopus.com. Kemudian pada bagian bawah, kita scroll ke bawah, ada Scopus Discontinue Sources List. Saudara klik saja. Nah, kemudian ada Download the Sources the Title List. Saudara download saja, diklik. Nah, ini sedang proses untuk mendownload list tersebut. Kita buka. Nah, setelah kita buka, itu ada beberapa sheet dari file Excel ini. Sheet yang pertama itu adalah Scopus Sources Oktober 2023. Artinya pada Oktober 2023 daftar jurnal yang discontinue adalah ini. Ini adalah nama jurnalnya, kemudian ISSN-nya, ISSN cetak, kemudian ISSN elektronik, kemudian statusnya aktif atau tidak. Ini coverage itu tahun 2023 saja. Kemudian yang berikutnya, ini adalah sheet yang kedua, Accepted Title Februari 2024. Ini adalah jurnal-jurnal yang baru terindeks ke Scopus. Pengertian baru terindeks Scopus bisa juga jurnal ini memang benar-benar baru, dari yang tadinya belum pernah terindeks Scopus menjadi terindeks. Tetapi bisa juga jurnal tersebut dulu pernah terindeks Scopus, tetapi karena alasan-alasan tertentu kemudian tidak terindeks atau discontinue. Setelah melakukan perbaikan, terindeks kembali tahun 2024. Itu yang sheet yang kedua. Kemudian ini adalah daftar jurnal yang discontinue per Februari 2024. Ini misalnya ini IBB Review, ini adalah ISS-nya, kemudian ISSN elektroniknya, kemudian ini adalah publisher-nya. Kemudian ini adalah alasan mengapa kok jurnal tersebut discontinue. Ada 3 alasan kenapa jurnal itu discontinue. Alasan yang pertama adalah alasan metrik. Alasan metrik diantaranya karena self citation rate yang tinggi. Kemudian total citation rate yang rendah. Site score yang rendah. Jumlah artikel yang dilihat di Scopus atau di download, kemudian penggunaan abstrak di Scopus, yang melihat di abstraknya di Scopus, itu alasan metrik. Kemudian alasan yang kedua itu adalah alasan radar. Alasan radar itu pada tahun 2017 Elsevier meluncurkan radar yang digunakan untuk mendeteksi outlier jurnal berdasarkan data Scopus. Outlier jurnal itu dilihatnya dari mana? Kecepatan. Kecepatan publikasi, misalnya jarak antara submit dengan publish itu terlalu cepat sehingga nampak bahwa tidak dilakukan review dengan baik. Kemudian bisa juga karena perubahan jurnal yang dipublikasikan. Misalnya biasanya setahun itu hanya 21 artikel,
tiba-tiba tahun berikutnya menjadi 150 artikel. Itu bisa terdeteksi oleh radar. Kemudian alasan yang ketiga itu ada publication concern, seperti yang nomor 2 ini, International Digital Organization for Scientific Information. Kalau publication concern itu berkaitan dengan kebijakan editor yang tidak meyakinkan, keragaman geografik dari editor dan penulis. Artinya penyebaran editor dan penulisnya itu sangat terbatas, paling hanya satu, 2, 3 negara saja, tidak gonta-ganti, itu saja. Kemudian bisa karena alasan kontennya, kontribusi akademik yang kurang, abstraknya tidak jelas, tidak menarik, dan sebagainya. Kemudian bisa juga karena jurnal standing, dilihat dari kutipan artikel jurnal yang ada di Scopus. Atau bisa juga masalah publication concern ini karena keteraturan penerbitan. Misalnya delay atau terputus begitu. Kemudian yang berikutnya, publication concern itu berkaitan dengan ketersediaan online. Apakah ada full jurnal online-nya, ketersediaan homepage, dan kualitas homepage begitu. Ini alasan-alasan kenapa kok jurnal tersebut itu discontinue. Nah, ini contohnya ini ya, kita lihat saja secara acak. Misalnya, nah ini ABB review ya. Saya lihat saja ini di Scopus. Kita buka Scopusnya yang tadi ya, ini website Scopusnya. Kemudian pada bagian sources ini kategorinya title saja. Kalau title berarti nama jurnalnya. Kita cek. Nah, ini ABB review itu terindeks Scopus dari 89 sampai 2018. Tetapi setelah itu sudah discontinue ini. Coverage discontinue in Scopus. Artinya kalau saudara publish sekarang itu ya sudah discontinue, sudah tidak lagi terindeks di Scopus begitu. Kemudian yang berikutnya ini misalnya kita cek lagi yang sheet yang kedua adalah yang baru accepted. Misalnya International Journal of Economic Financial Issues. Nah, ini seperti tadi kita cek saja ini sources. Kemudian nah ini artikelnya. Nah, ini 2024 nih. Ini 2024. Ini coverage discontinue ya 2027, tetapi 24 sudah masuk kembali. Ini karena tadi seperti yang tadi sampaikan, per Februari 2024 jurnal ini diterima. Biasanya kalau jurnal-jurnal yang baru terindah ke Scopus itu tingkat persaingannya untuk diterima itu masih relatif rendah. Sehingga ini peluang bagi saudara, bagi para pemuda yang akan menulis artikel pada jurnal yang terindeks Scopus bisa memilih pada jurnal-jurnal yang baru saja terindeks di Scopus. Kemudian kita cek untuk sheet yang berikutnya, sheet yang ketiga, yang data discontinue per Februari 2024. Ini artinya datanya yang terbaru ya. Kalau ini ada dua data Oktober 2023, list yang dikeluarkan Oktober 2023, dan ada data yang per Februari 2024. Bukan berarti bahwa ini baru eh, discontinue, tetapi data yang berdasarkan per tanggal Februari 2024 itu sudah discontinue. Misalnya ini yang Asian Social Science ya. Asian Social Science itu kayak apa profilnya?
Buka saja seperti tadi, sources, kemudian Asian Social Science, ini klik sini. Nah, ini dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 jurnal ini terindeks. Tetapi setelah 2016 ke sini sudah tidak terindeks lagi. Publishernya adalah Canadian Center of Science and Education. Nah, kita lihat yang tadi yang ada di list ini nih. Nomor 99 Canadian Center nih ya. Asian Social Science ini. Itu sampai eh, sudah tidak terindak lagi, alasannya karena publication concern. Mungkin karena kebijakan editor yang tidak meyakinkan, atau bisa juga karena penyebaran atau karena penyebaran geografik dari penulisnya itu kurang. Jadi penulisnya itu sebagian besar hanya dari Indonesia, Vietnam, kemudian Cina, itu saja bisa menyebabkan jurnal ini tidak terindeks di Scopus atau discontinue. Saya rasa itu saja ya untuk latihan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.